Shalom seluruh umat Paroki Kedoya, jumpa lagi dalam podcast Paroki Kedoya. Edisi kali ini bersama saya Deborah Agung. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas Legio Maria Santo Andreas. Nah, nanti saya akan tanya-tanya apa sih itu Legio Maria dan apa aja yang dilakukan oleh teman-teman Legio Maria dari Santo Andreas ini. Nah, kita sudah kedatangan teman kita, ada Hendra. Halo, saya Hendra, Ave Maria. Ada Ripka. Halo, nama aku Ripka. Dan ada satu lagi teman kita, Meli. Halo, saya Meli dari Presidium Bunda Rahmat Ilahi, Ave Maria. Ya, baik. Sekarang saya mau tanya dulu nih, Hendra. Ya. Hendra ini selaku ketua koordinator dari Legio Maria Santo Andreas ya? Benar. Ya. Kalau boleh tahu, apa sih Legio Maria itu, Hen? Legio Maria itu adalah sebuah komunitas di mana semua anggotanya itu berdevosi kepada Bunda Maria dan bertujuan untuk menguduskan diri sendiri dan menguduskan orang lain. Begitu, Kak. Kalau bedanya dengan legioner itu apa? Kalau legioner anggotanya, jadi anggota aktif kah mau anggota non aktif itu disebut legioner. Legioner sendiri, legio sendiri kan apa ya namanya ya? Diartikan sebagai prajurit. Jadi dalam garis besar bahwa Legio Maria itu adalah prajuritnya Bunda Maria. Untuk Legio Maria Santo Andreas sendiri ini sejak kapan mulai didirikan? Legio Maria Santo Andreas itu sejak 3 Juli 1994 dan didirikan oleh dua orang ibu-ibu yang benar-benar mau berdevosi kepada Bunda Maria dan mereka mengerti tentang Legio Maria. Akhirnya berdirilah Legio Maria di Santo Andreas dengan nama Bunda Penebus. Lalu lanjut dengan Bunda Pencipta. Lalu ada Presidium Junior namanya Bunda Penasihat yang Baik. Lalu ada kerinduan dari bapak-bapak ingin mendirikan satu presidium juga yang diberi nama Ratu Para Bapak Bangsa. Dan terakhir Bunda Rahmat Ilahi Kameli sebagai salah satu anggotanya. Ini pemekaran dari Bunda Penebus. Nah, nama-nama ini adalah diambil dari gelar-gelarnya Bunda Maria, Gelar-gelarnya Bunda Maria dan gelar-gelarnya ini bisa dilihat dari doa-doanya litani Santa Perawan Maria. Begitu, Kak. Oke. Kalau Ripka sendiri ini dari presidium apa ya? Oke. Kalau aku dari Presidium Bunda Penasehat yang Baik, aku satu presidium dengan Hendra sebetulnya. Nah, jadi Presidium Bunda Penasehat yang Baik ini presidium khusus orang muda Katolik yang ingin bergabung menjadi legioner di Santo Andreas. Nah, wadahnya adalah presidium aku, Presidium Bunda Penasehat yang Baik, kayak gitu. Kalau boleh tahu tuh sudah dari kapan Ripka gabung di Legio Maria ini? Aku bergabung di Legio mungkin sejak 15 tahun yang lalu. Wow, lama ya. Tahun 2000. 15 tahun. Ya, tahun 2009 waktu aku kelas 1 SMA sih waktu itu. Itu ada alasan khusus gak waktu mau masuk di Legio Maria Alasan khusus gak ada sih sebetulnya. Gak ada alasan khusus sama sekali, cuman aku waktu itu lagi ikut Krisma, Kak, di gereja. Terus udah gitu pada saat itu suatu waktu kalau nggak salah aku ingat ada beberapa kelompok kategorial yang sedang mengenalkan kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok kategorial tersebut kepada kita calon Krisma. Nah, kemudian kita calon Krisma dikasih tugas tuh, satu tugasnya itu untuk memvisit satu kelompok kategorial tersebut. Dan kemudian maksudnya kayak visit ngapain aja sih kegiatannya,
Terus kumpulnya di hari apa dan sebagainya macamnya. Terus akhirnya aku datang ke aku milih Legio Maria. Ternyata untuk anak muda kan di Presidium Bunda Penasihat yang Baik. Ya udah aku datang terus ya nggak tahu terusan sampai sekarang. Jadi ketagihan ya. Memang enak ya di Legio Maria itu ya. Enak. Suka dukanya pasti ada lah. Dibilang enak ya. Suka duka banyak sih pasti. Gimana itu? Seperti apa? Suka dukanya ya. Sukanya ketemu teman baru, banyak teman, terus sukanya juga aku ngerasa kayak bertumbuh dan berkembang melalui Legio Maria. Terus kayak lebih bisa, maksudnya Legio Maria kan kita tahu ya kebanyakan tante-tante, om-om, oma, opa, jarang banget, dikit OMK, banget ya, jarang orang banget mudanya. ya, jarang. Jadi sukanya ya mungkin kayak aku jadi bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang tua, maksudnya dengan tante, om, oma, opa. Maksudnya jadi aku tahu nih dapat satu pelajaran kalau sebenarnya oma, opa, tante atau om juga mau didengarkan gitu loh. Maksudnya mau berkembang sama seperti anak muda gitu loh, nggak cuman kita aja yang muda-muda gitu. Jadi lebih akrab ya sama mereka ya. Betul. Terus dukanya apa ya? Dukanya ya pasti ada sih. Maksudnya ya jatuh bangun, semangatnya turun, itu pasti sih ya. Di Presidium sendiri Ripka sebagai apa ya? Menjabat untuk di lingkup Presidiumnya. Oke, aku sebagai ketua Presidium Bunda Penasihat yang Baik. Hen, di Legio itu ada nama-nama Presidium ya. Bunda Penebus, Bunda Penasihat yang Baik, Bunda Rahmat Ilahi, Bunda apa lagi? Ya satu lagi Bunda Ratu para Bapak Bangsa. Nah sebenarnya ada nggak sih sebutan khusus bagi anggota Legio dan tugas-tugasnya itu Hen? Sebutan khusus ya Legio itu adalah legioner. Legioner itu yang aku bilang tadi yang jelaskan dari pertama bahwa legioner itu adalah seorang anggota yang aktif. Namun Legio Maria sendiri terdiri dari empat anggota, empat jenis anggota, yaitu pertama tadi anggota aktif, yaitu anggota yang dimana mereka setiap minggunya mengadakan rapat dan melaporkan tugas setiap minggu dan mendapatkan tugas yang baru untuk dijalankan lagi satu minggu ke depan. Nah, lalu ada namanya anggota auxiliar. Anggota auxiliar ini adalah anggota non aktif. Jadi mereka tugasnya hanya mendoakan Tessera. Ini adalah doa-doa Legio Maria. Di sini juga ada doa Magnificatnya Bunda Maria dan auxiliar tersebut tugasnya mendoakan Tessera ini dan mendoakan anggota-anggota yang aktif agar lebih semangat. Sedangkan ada lagi dua jenis lagi yaitu Pretorian. Kalau Pretorian itu anggota aktif yang ada tambahan tugas khusus. Seperti misa pagi setiap hari atau misa harian dan mendoakan doa ofisi termasuk juga Tessera ini. Oh ya, Legio Maria juga legioner juga atau anggota aktif juga harus wajib mendoakan Katena. Katena itu yang aku bilang tadi Magnificat dari Bunda Maria. Nah, lalu yang keempat itu adalah Adjutorian. Adjutorian adalah tadi anggota auxiliar yang juga mempunyai tugas khusus, tugas tambahan, yaitu sama seperti anggota aktif tadi, mempunyai misa harian dan doa-doa visi maupun doa Tessera tersebut setiap hari dilakukan. Aku mau nanya ke Meli nih. Dengar-dengar Meli ini orang baru ya di Legio Maria ya. Gimana tuh Mel awal mulanya bisa tahu Legio Maria itu gimana? Oke. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Meli dari Presidium Bunda Rahmat Ilahi. Saya baru bergabung dengan Bunda Rahmat Ilahi itu tahun 2022 bulan Juli. Jadi masih baru satu tahunan ya. Kalau
Ripka dari umur 15, saya baru umur udah 15 tahun, bukan waktu yang pendek ya buat Ripka. Nah, saya bergabung tahun 2022 di bulan Juli. Sebenarnya Legio Maria ini bukan baru sekarang setelah saya di Andreas baru saya kenal. Saya asal dari daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mungkin teman-teman tahulah kalau Kupang itu legioner paling banyak. Ya. Nah, di sana itu memang udah tahu Legio Maria. Doanya juga tahu, tapi untuk bergabung dalam member itu enggak, belum ada kesempatan sama sekali. Mungkin belum panggilan Bunda Maria ya. Nah, setelah saya pindah ke Jakarta, saya masuk dalam paroki Santo Andreas. Awal mula itu saya kenal Suster Teresia, kayak Nah, di situ Suster Tere ini yang mengajak, ayo Mel, kita ikut Legio Maria. Waktu itu Suster Tere kan di bawah presidium Bunda Penasehat yang Baik. Setiap hari Rabu ya, seingat saya waktu itu. Nah, pas hari Rabu itu saya ada kegiatan CAP, saya juga baru masuk CAP kan. Jadi saya bilang, wah Suster kayaknya benturan nih kalau Rabu. Kecuali setelah CAP selesai, saya boleh deh bergabung. Tapi menurut Hendra waktu itu sebagai ketua BPYB ya, iya, bahwa saya bisa dialihkan ke Presidium Bunda Rahmat Ilahi itu setiap Senin jam 10 pagi. Jadi disesuaikan dengan jadwal saya. Akhirnya, tapi begini perjalanannya setelah saya mendapat informasi untuk bergabung dalam Presidium Bunda Rahmat Ilahi, itu saya belum masuk. Jadi saya sempat diajak oleh salah satu teman di Presidium Bunda Rahmat Ilahi, ayo Mel ikut gitu. Saya bilang iya gitu. Tapi belum bergerak ya. Jadi masih belum belum terpanggil ya. Sudah terpanggil tapi belum memutuskan pilihannya gitu ya. Terus mulai kapan itu Meli merasa aku mau datang nih ke rapatnya Bunda Rahmat Ilahi? Sangat menarik sekali, Deborah. Jadi saya mulai ikut hari pertama rapat Presidium Bunda Rahmat Ilahi itu kan setiap Senin. Sebelum Seninnya itu hari Kamis itu saya mimpi. Nah, ini kita udah ngomong mimpi ya. Jadi tapi mimpi itu memang dalam mimpi itu Bunda Maria mau memanggil saya untuk masuk dalam Legio Maria. Karena dalam mimpi, mungkin sedikit cerita mimpi ya supaya ada gambaran. Di dalam mimpi saya ada dalam satu ruangan. Saya lebih percepat lagi biar supaya tidak memperpanjang waktu. Nah, saya ada dalam satu ruangan, seperti lagi dalam interview, tapi ada salah satu teman kalian, Yohana, di situ. Jadi istilahnya kita mau interview. Di saat interview pekerjaan gitu, ada satu suara getar gitu, bergema. Katanya dia datang, Bunda datang gitu. Saya bilang dia siapa? Saya jawab aja sama suara itu. Tapi di saat itu langsung ada suara banyak dari luar, itu kayak udah banyak umat gitu. Kayak sudah kok di Andreas ya gitu. Terus pada bilang Ave Maria gitu. Terus saya langsung keluar lihat dari jendela. Oh ada pada banyak orang semua. Saya bukannya turun dari tangga, saya bisa melayang dari jendela turun ke bawah. Jadi tapi posisi tangan saya tuh gini. Mengatup ya di depan dada begitu ya. Dan itu memang mungkin bersaksi dengan mimpi ini suatu Roh Kudus yang luar biasa ya. Itu saya lihat Bunda Maria itu gaunnya jadi dia seperti Bunda Marianya yang biasa kita doa ya, ada Tessera ya, di Tessera ya. Gitu. Terus bajunya itu kayak berlian-berlian, jadi kaca gitu. Terus semua nih umat nih udah pada banyak semua nih. Ceritanya ini semua nih pendoa tapi nggak tahu Legio Maria atau PDPKK atau Kerahiman Ilahi, pokoknya semuanya udah dibawa. Jadi Bunda Maria lagi memberkati gini. Jadi cahayanya itu cahaya yang dari lingkaran kepalanya itu langsung begini muter-muter, kayak memberkati semua. Saya dari posisi sebelah kanannya Bunda Maria gitu. Saya lagi berlutut sama seperti semuanya. Tapi itu cahaya yang seperti mahkotanya itu bulat-bulat, dia melingkar, dia jalannya langsung masuk ke tangan saya. Gitu. Terus akhirnya Meli memutuskan untuk bergabung di Legio Maria itu
Karena mimpi Ave itu. Maria, karena Ave Maria. Oke. Jadi ada semua pada teriak Ave Maria. Jadi saya juga spontan Maria Ave gitu. Padahal belum bergabung ya. Belum bergabung. Itu nggak Saya tahu langsung kalau bergabung tuh. salamnya Wow, Legio iya. Maria ya. Iya, saya nggak tahu itu slogannya Legio Maria, Ave Maria, saya nggak tahu. Saya sempat cerita ke teman kalian Yohana bahwa mimpi itu. Hari Senin langsung masuk, malah langsung ikut rapat. Kuliah. Padahal baru calon anggota, ya itu sih luar biasa. Jadi panggilan Tuhan, Bunda Maria sudah panggil, kamu harus masuk. Takut ya, takut didatengin mimpi lagi ya. Tapi kalau datang yang kudus mau dong. Oh mau ya. Oke. Hen, tadi belum dijawab pertanyaanku. Tugas-tugas Legio Maria itu apa aja sih? Tugas-tugas Legio Maria itu yang sebenarnya intinya adalah menjadi perpanjangan tangan pastor paroki, di mana legioner maksudnya Legioner itu anggota Legio Maria ya, disebutnya legioner tadi ya. Benar Kak. Legioner itu bertugas untuk mengunjungi orang-orang yang sedang sakit, mendoakan, menghibur mereka, mendengarkan cerita-cerita dan keluhan mereka, dan memberikan respon. Maksudnya dalam arti mereka butuhnya apa, mereka maunya apa, kita bisa menyampaikan ke pastor paroki. Jadi dibantu oleh dari kita juga sebagai legioner untuk perpanjangan tangannya pastor. Dan selain itu juga ada tugas-tugas liturgi yang lain seperti menjadi tatib Jumat pertama, itu kita laksanakan setiap bulan, dan ada kegiatan seperti doa rosario di awal bulan di hari Sabtu pertama. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan Legio Maria yang ada di Santo Andreas, dan mungkin kalau teman-teman mau bergabung sangat menarik sekali tugas-tugas tersebut. Itu tiap untuk Jumat pertama itu petugas tatibnya dari anggota Legio Maria. Benar. Iya. Benar. Nah, untuk yang doa Rosario Sabtu pertama itu di mana? Itu biasanya kita laksanakan di Goa Maria Santo Andreas, atau memang karena kondisi cuaca buruk kami akan pindah ke gereja. Seperti itu ya. Itu terbuka untuk umum atau hanya khusus untuk anggota Legio aja? Yang bukan legioner kalau mau ikut doa rosario bersama ya silakan saja. Setiap Sabtu pertama ya? Setiap Sabtu pertama. Nanti aku gabung ya. Setelah misa selesai. Setelah misa Sabtu sore ya. Sabtu sore kan itu kita setiap salam. Sabtu pertama ya. Benar, Oke, benar. berarti langsung setelah selesai misa Kita langsung ke Gua Maria doa Rosario bareng. Benar. Satu lagi Deborah, saya itu terinspirasi dengan kegiatan Legio Maria yang mengunjungi orang sakit. Oke. Iya. Karena memang saya juga punya pelayanan khusus mengunjungi orang sakit. Jadi tertarik sekali dengan itu. Gitu. Jadi bagaimana kita datang mengunjungi orang sakit walaupun bukan ada tugas ke rumah sakit ya untuk kerjasama rumah sakit dengan paroki. Tapi kita juga punya inisiatif untuk kunjungi anggota-anggota Legio ataupun auxiliar yang sedang sakit. Iya, itu perhatian seperti itu yang sangat menarik gitu. Terus satu lagi mengunjungi atau melayat orang yang berduka. Menghibur ya. Menghibur Orang yang berduka ya. Ya, satu lagi kita ada tugas rutin juga ternyata. Apa itu? Aku lupa tuh. Jadi setiap legioner dan mungkin bergabung dengan bersama komunitas-komunitas lain, setiap Jumat kami ada tugas berdoa, pelayanan doa di rumah sakit. Di Kedoya ini itu di rumah sakit Geraha Kedoya, karena memang lingkup kerjanya di situ, lingkup pekerja pelayanannya kami di rumah sakit Geraha Kedoya. Jadi setiap hari Jumat kami juga mendoakan mereka yang sedang sakit di Geraha Kedoya yang Katolik. Tapi kalau misalkan yang bukan Katolik ingin didoakan juga, kami sangat terbuka untuk mendoakan mereka. Nah, itu yang bertugas di rumah sakit itu anggota aktif atau yang auxiliar ini? Anggota aktif. Anggota aktif ya, berarti dia harus aktif ya. Aktif. Baik. Terus itu ada kendala nggak selama ini? Ketika menjalankan tugas-tugas Legio Maria tadi ya, seperti kunjungan rumah sakit, ya menghibur orang yang berduka, kemudian rosario, melakukan tugas tata tertib ya. Itu ada kendala nggak? Kendalanya adalah kita kurang orang. Kadang kita kurang orang. Maksudnya kita butuh mungkin untuk kunjungan ke rumah sakit 6 apa 8 orang.
Tapi kadang-kadang kita juga karena kesibukan kesibukan dari teman-teman mungkin yang bisa hanya 3 atau 4 itu yang sayang sekali ya. Ya, yang menjadi salah satu kendala. Begitupun dengan doa rosario yang setiap bulannya terkadang yang hadir sedikit. Padahal itu banyak. harus semua anggota presidium Karena semua presidium itu maksudnya kita jarang kumpul. Kan kita kan rapat kan per presidium. Jadi tidak gabung. Tidak bergabung tidak ya. sering untuk gabung bersama-sama untuk berdoa, untuk ramah tamah atau apapun. Nah, itu menjadi ajang kita untuk bisa berdoa bersama pada saat doa rosario awal bulan, bisa bersama tamah, sharing dan yang lain-lainnya. Itu kendalanya sih, kekurangan orang untuk bertugas. Legio sendiri itu ada, kan tadi ada berapa presidium yang disebutkan ya. Itu mempunyai jadwal tugasnya itu rapat pertemuan. Ya. Ada yang mau jawab? Jadwal pertemuan kita ya biasanya kan kalau Presidium Bunda Penasihat yang Baik itu setiap hari Selasa jam 7 malam. Memang dulu Rabu Kameli. Iya, dulu waktu itu itu Rabu tapi itu di Pindah zaman Covid pindah ya. ya. Terus akhirnya pindah ke hari Selasa. Dulu banget itu sebenarnya Kak Deborah kita di setiap Sabtu malam. Sabtu malam. Itu waktunya anak muda Ya, jalan-jalan sebenarnya ya. Ada yang ngeledekin kalau nggak salah itu kumpulan para jomblo. Kurang Katanya gitu terus itu dulu beneran itu dari Sabtu akhirnya. Terus makanya pindah ke hari kita ubah Rabu. ke hari Rabu yang waktu itu Kameli. Kalau info. kumpulan para jomblo tapi bukan calon suster ya. Terus akhirnya pindah ke hari Selasa. Sekarang jadi udah tetap Selasa jam 7 malam. Selasa jam itu 7 kalau malam. Presidium Bunda Penasihat yang Baik yang khusus orang muda Katolik. Oke. Lalu Kalau Kameli Kameli yang Bunda Rahmatillahi Seperti tadi saya bilang kita setiap Senin jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Itu khusus buat ibu-ibu yang ibu-ibu rumah tangga Iya. yang punya kesempatan yang mereka tidak bekerja kantoran jadi lebih banyak di rumah jadi kita ambil waktu pagi. Oke. Tapi keuntungannya justru begitu semangat merekanya luar biasa gitu. boleh tahu Mel, Presidium Bunda Rahmat Ilahi ini ada berapa orang anggotanya? Sekarang anggota aktif sudah 13. Dari awalnya kan katanya Bunda Berapa Rahmat orang? Ilahi sudah istilah udah goyang-goyang. Goyang-goyang ya. Tapi setelah saya masuk itu ya mungkin memang Bunda Maria bilang kamu masuk Ke Bunda supaya Rahmat jadi Ilahi penggerak bukan ya. ke Saya Bunda masukin Penasihat lagi. yang Baik Iya, ya. masukin teman dari teman masukin lagi teman akhirnya aktif kembali Wow, gitu. Tapi keren satu banget. lagi yang tentang ke Rumah Sakit Geraha Kedoya. Oke, kalau kendala tenaga sih boleh Pasti. dikatakan gitu. Satu lagi sebenarnya mereka punya minat kalau dari Bunda Rahmat Ilahi, tapi mereka nggak berani berdoa. Oh. Nah, itu sebenarnya satu. Tapi kita kan udah dapat kaplet doa dari suster, minta tolong suster bikinin dong supaya kalau teman-teman yang nggak bisa doa, mereka tinggal baca. Tinggal Langsung baca aja ya. Tinggal mentahnya Sudah yang dipermudah nggak ya berat. sama Iya, suster ya. benar. Oh ya, tadi dengar ngomong suster ini sebenarnya di Legio Maria berperannya sebagai apa sih? Oke. Rifka dulu. Kalau suster, oke, aku coba bantu jawab ya, Kak. Untuk suster sendiri, jadi setiap presidium itu ada pemimpin rohani. Pemimpin rohani kita yaitu Romo James. Oke. Romo James itu pemimpin dan pemimpin kita di Legio Maria. Nah, nggak mungkin dong Romo James untuk hadir setiap Minggu. satu minggu itu ada 4 presidium itu keliling-keliling itu tidak akan bakalan bisa. Tetapi Romo James ada teman-teman yang lain yaitu suster-suster, yaitu dari suster HSAJ, suster KYM, Suster kakak. yang membantu mendampingi kita. Berarti suster-suster ini adalah asisten pemimpin rohani dari setiap presidium. Oke. Berarti suster ini membantu para romo ya untuk mendampingi teman-teman di presidium dalam setiap rapat ya. Ya. Oke. Sebagai pertanyaan terakhir nih ya. Apa yang menjadi harapan kalian bagi Legio Maria Santo Andreas? Baru Dari presidium Hendra ya? dulu kali ya. Senior. Oke, aku sih maunya Legio Maria Santo Andreas itu semakin semangat, semakin bertumbuh
setiap anggotanya, di dalam setiap presidium semakin banyak anggota-anggotanya juga yang baru. Dan satu hal yang saya concern di sini bahwa adanya wajah-wajah baru di dalam kepengurusan. Amin. Terutama juga di dalam kepengurusan koordinator ya, karena saya sudah berapa kali untuk jadi koordinator Legio di Santo Andreas. Mau cari gantinya ya. Bener, bosen. Oke. Jadi kalau bisa ada wajah-wajah baru, tidak perlu orang muda, orang yang sudah apa namanya, senior ya, ibu rumah tangga, senior dan yang lain juga masih mau kok, masih pasti mampu untuk menjalankan tugas tersebut dan masih banyak yang membantu. Itu dari saya. Oke. Kalau Ripka sendiri bagaimana, Rip? Aku ya. Harapannya apa? Harapannya ke depannya aku berharap sama sih, kurang lebih ada regenerasi. Oke. Dan yang aku harap juga sebetulnya, karena di Legio Maria itu kebanyakan tante-tante, om-om, oma-opa. Aku berharap banget ada Anak orang muda ya? Katolik Santo Andreas yang mau juga bergabung di Legio Maria. Oke. Kalau dari Meli sendiri gimana ini? Kalau dari Ripka berharap anak-anak muda, saya berharap ibu-ibu rumah tangga yang di rumah yang tidak mempunyai kegiatan, mari kita bergabung dalam Legio Maria. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan? Datanglah ya bergabung ya dengan Legio Maria. Satu lagi, mungkin aku mewakili bapak-bapak ya, karena bapak-bapak minim ya Hen ya. Minim Oke. sekali untuk ikut Legio Maria. Jadi yang mempunyai devosi kepada Bunda Maria, untuk bapak-bapak, opa-opa, bisa bergabung di Presidium Ratu para Bangsa tadi ya. Gitu. Oke, baik. Ada Mungkin tambahan? boleh aku tambahin satu lagi. Boleh. Jadi di Legio Maria Santo Andreas itu ada satu presidium lagi, dua presidium lagi, namanya Bunda Pencipta dan Bunda Penebus. Oke. Nah, Bunda Penebus itu juga untuk ibu-ibu, nggak cuma Bunda Rahmat Ilahi. Jadi bedanya kalau apa? Bunda Penebus itu rapatnya mereka di setiap hari, Senin atau Rabu sore jam 5. Nah, itu kalau misalnya ibu-ibu yang tidak bisa pagi, nah boleh di sore Bunda hari Penebus di hari Rabu sore. Jam 5 sore. Nah, kalau yang Bunda Pencipta sendiri hari Minggu jam 11 siang. Jam Nah, 11 jadi kalau siang. misalnya teman-teman itu juga sebenarnya untuk Mudika juga bisa masuk ke sana. Jadi Bunda Pencipta bisa, Bunda Penasihat yang Baik bisa. Tinggal disesuaikan sama waktunya ya. Kalau Bunda Pencipta cuma di hari Minggu. Di hari Minggu. Penjelasan sedikit untuk Bunda Pencipta, ini adalah anggota campuran. Jadi antara orang muda bisa, oma-oma bisa, ibu-ibu bisa. Jadi yang mungkin di hari-hari biasa teman-teman tidak bisa hadir, bisa di hari Minggu ya. Bisa di hari Minggu jam 11 siang. Gitu. Oke, baik. Wah, bagus banget. Terima kasih loh udah mau sharing-sharing di podcast Santo Andreas ini. Kak Deborah abis ini mau masuk ke, semoga ya, pasti. Nanti ajak orang tua ya masuk di Presidium Bunda Rahmat Ilahi. Ya, tenang. Oke. Terima kasih ya sudah mau hadir di podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Paroki Kedoya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Ave Maria. Maria Ave.